Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan melalui RPKM, Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Melanjutkan topik pembelajaran kita yaitu tentang Nabi yang berseru atas nama Tuhan. Sesungguhnya siapa Nabi yang berseru atas nama Tuhan? Sesuai dengan kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Saya akan mengulang membacanya. Matius 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sesi yang pertama saya sudah menjelaskan menurut kitab Ulangan 18 bagaimana Tuhan melalui Musa ya membedakan nabi Tuhan atau nabi asli atau nabi yang benar dan nabi yang palsu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ciri-ciri ini, yaitu ciri-ciri nabi palsu ya menurut Matius 7 ayat 15 sampai 23. Mari kita bersama-sama ya. Apa saja ciri-ciri nabi palsu? Nah, kalau kita perhatikan, saya akan baca ayatnya yang ke-16, lanjutan dari ke-15, ayat 16 berkata demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa itu? Nabi-nabi palsu. Mereka itu nabi-nabi palsu. Dapatkah orang memetik buah anggurnya dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Mari kita perhatikan ayat 16 sampai ayat 20 ini. Dikatakan dari buahnya kita bisa mengenal mereka, mengenal para nabi palsu itu. Apa artinya buah? Ada beberapa orang punya tafsiran, ada pemahaman. Di sini ada yang mengatakan itu adalah buah itu adalah ajaran. Ada juga yang mengatakan pengaruh ajaran. Ada lagi yang mengatakan kehidupan. Ya, ajaran, pengaruh ajaran, kehidupan. Lalu yang mana yang benar? Nah, kalau kita membandingkan ya, ayat 16 dan ayat 20 dengan Matius 3, saya akan baca ya Matius 3, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayat ke-10. Katakan begini ya. Injil Matius 3 ayat 8 sampai 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Tuhan dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam apa? Ke dalam api. Nah, perhatikan ya dari bagian-bagian ayat ini dan juga nanti ada di Matius 12 ya, ayat 24 dan juga dilanjutkan dengan 33 sampai ke 37. Jadi arti buah di sini ya dalam ketiga bagian ini pasti sama, maka jelas bahwa artinya adalah kehidupan, ya kehidupan, ya. Artinya ini cocok dengan konteks ya kita lihat tadi di ayat 21 ya, ayat 21 sampai 22, 21, 23 ya, dari Injil Matius pasal yang ke-7 ya. Jadi ini benar-benar apa? Dalam konteks ini adalah menunjukkan kehidupan yang jahat dari seorang atau dari nabi palsu. Ya, itu kehidupan yang jahat. Jadi bukan hanya ajarannya, tapi kehidupannya kita melihat dari ajaran yang palsu, ajaran yang menyesatkan. Nah, baru kita bisa melihat dari buah kehidupannya, ya dari kehidupannya. Oke. Nah, jadi ciri-ciri atau ciri nabi palsu adalah hidupnya itu jahat, hidupnya yang jahat, gitu ya. Ya, hidupnya yang jahat. Tapi kalau dari awal mungkin supaya dia bisa diterima, dia nggak langsung menunjukkan
sifat jahatnya ada. Ya kalau seseorang langsung menunjukkan kejahatannya, udah langsung orang tahu dan tolak kan gitu ya. Tapi dia berusaha menyamar dulu seperti nabi asli gitu, atau pendeta asli, hamba Tuhan yang asli gitu, menyamar. Sebenarnya sungguhnya palsu. Nah ini yang sulit dibedakan oleh umat Tuhan, jemaat Tuhan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat dalam kehidupannya, apa saja yang bisa kita perhatikan ya, yaitu pertama adalah mengejar keuntungan. Jadi nabi palsu yang hidupnya yang jahat itu adalah mengejar keuntungan buat diri sendiri. Coba saya baca dalam salah satu ayat firman Tuhan, di sini ada beberapa referensi firman Tuhan. Yeremia 8 ayat 10, Titus 1 ayat 11, dan 2 Petrus 2 ayat 3. Tapi akan saya baca khususnya Titus ya, kitab Titus 1, saya baca di sini Titus 1 ayatnya yang ke-11. Nah, ini katakan, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Nah, itu. Jadi kalau dalam konteks ini siapa nih? Karena banyak orang hidup tidak tertib, terutama antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia, omongan yang sesuai, mereka menyesatkan pikiran, ya gitu. Oke, nah ini. Jadi dia berbicara atas nama Tuhan, berbicara menyampaikan itu firman atau seolah-olah itu firman untuk apa? Bukan untuk kemuliaan Tuhan, ya, tapi adalah untuk mencari keuntungan, ya, keuntungan bersama dirinya sendiri, ya. Supaya jelas lagi kita lihat di 2 Petrus, ya, 2 Petrus, 2 Petrus 2 ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian, dan karena serakahnya guru-guru palsu atau sama saja nabi-nabi palsu, karena guru itu pasti mengajarnya, itu akan berusaha untuk apa? Berusaha untuk mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Wow, luar biasa. Lihat aja di sini. Ya, dia akan berusaha menceritakan cerita-cerita yang sepertinya menarik, masuk akal, ya kan? Nah, tapi sesungguhnya dia lakukan semua itu untuk apa? Mencari keuntungan. Alkitab sudah mengatakan demikian. Nah, maka orang seperti ini Tuhan katakan sudah apa? Akan mendapatkan hukuman. Hukuman telah tersedia baginya. Jadi, ya hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan itu hanya bersumber dari kita lalu kita katakan itu adalah firman Tuhan. Nah, namun yang kedua yang perlu kita perhatikan, selain mengejar keuntungan bagi diri sendiri, nah kelihatannya ini baik kepada orang yang menguntungkan. Nah, ya dia apa? Yaitu kalau seseorang dia nggak menguntungkan dirinya, dia akan baik, ya. Nah, dia baik, ya dia nggak mungkin dia berlaku jahat, gitu ya, karena apa? Dianggap menguntungkan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Mari kita lihat firman Tuhan, Mika 3 ayat 5. Mika 3 ayat 5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Ya, para nabi siapa itu? Para nabi yang menyesatkan bangsaku. Ada nabi yang menyesatkannya, bangsaku yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulutnya mereka, maka mereka menyatakan perang. Nah, itulah sering yang terjadi saat ini ya. Ya, ketika dianggap itu menguntungkan dirinya, membela dirinya sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan apa yang dia mau, ya jadi kalau yang bawa damai gitu kan. Kalau pembawa pemberita damai ya, atau menyuarakan perdamaian gitu. Tapi kalau sudah itu tidak sesuai dengan ajarannya, tidak sesuai apa yang dia mau, tidak menguntungkan bagi dirinya, maka yang adalah ayo perang. Nah, gitu. Itulah nabi palsu dan masih Tuhan. Masih banyak kita lihat yang lain, ya. Yang lain ciri-ciri nabi palsu apa? Sukar membedakan nabi palsu. Mengapa sukar membedakan nabi palsu? Ada beberapa hal. Karena yang pertama sukar ya tahu tentang kehidupan nabi itu. Ya, sukar kita mengetahui tentang nabi atau tentang kehidupan nabi itu. Mengapa? Ya karena kita mungkin hanya sekedar mendengar, ya, mendengarkan
tapi kita nggak tahu kehidupannya, bagaimana kita tahu buahnya, ya. Atau kita mungkin hanya mendengar dari orang lain, lalu kita langsung punya kesimpulan, oh itu adalah nabi palsu, oh itu adalah hamba Tuhan, itulah pendeta palsu, ya kan, gitu ya. Nah itu sukar untuk kita tahu kehidupannya, kecuali kita ada sehari-hari sering bersama dengan ya baik mungkin dalam kehidupan rumah tangganya, ataupun kita sering bersama-sama dengan dia dalam suatu pelayanan. Nah, mungkin bisa saja kita dapati karena kita ya tidak mungkin itu kita melakukan hanya mendengar dari orang, atau mungkin mendengarkan ucapannya, atau mungkin sempat mengecewakan, jatuh dalam perbuatan dosa, lalu langsung kita cap orang itu adalah pendeta atau nabi palsu, ya hamba Tuhan palsu. Hati-hati, ya sulit. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Supaya kita jangan sampai terjebak dengan menghakimi, ya menghakimi. Nah, itu adalah haknya Tuhan, ya haknya Tuhan. Kita menegur kalau sudah ada dasarnya, ya. Nah, paling tidak kita doakan. Nah, sekarang ini ada di Facebook ataupun di YouTube terlalu banyak ya hamba Tuhan lebih cerdas melihat kekurangan orang lain, ya dosa orang lain daripada melihat kekurangan dosa dirinya sendiri, ya bodoh gitu. Hati-hati, ya hati-hati dengan hal itu, ya sedikit-sedikit ya dibuat di status, ya mengkritik orang lain seolah-olah dia menegur dosa, dia yang paling saleh, paling kudus. Hati-hati. Nah, makanya ciri nabi palsu itu juga, nabi itu bisa pura-pura saleh, ya pura-pura saleh. Kalau dia nggak saleh, ya orang langsung tolak, ya kan? Ya, dia pura-pura saleh seperti nabi yang lain, yang asli. Dia pura-pura saleh di awal itu, ya. Oke. Nah, dia akan menyerukan juga, ayo hidup kudus. Nah, bisa juga ya. Nah, semua nabi asli juga adalah manusia berdosa. Ya, seperti kan. Semua nabi asli juga adalah manusia berdosa. Maka kita sulit membedakan dengan nabi yang palsu. Gitu. Ya, mengapa? Ya cepat ya Daud, ya dia dipanggil Tuhan. Nah, dia pernah jatuh dalam dosa zina, bahkan dia membunuh dan sebagainya. Ya, hati-hati. Ya. Nah, apakah kita akan mengatakan dia seorang nabi yang palsu, ya kan? Nah, atau raja yang palsu? Abraham, yang kita kenal dengan bapak orang beriman, ya, bapak bagi bangsa Israel, pernah berkata kepada istrinya ketika mereka di Mesir, nanti kalau ditanya Firaun, bilanglah bahwa engkau adalah adikku, diajarin berbohong. Apakah bisa dikatakan juga dia itu ya tokoh orang beriman atau bapak segala bangsa yang palsu? Tentu tidak. Makanya hati-hati saudara kasih Tuhan, hati-hati. Ya, nah ini. Nah, tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, yang dipanggil Tuhan pernah juga jatuh di dalam perbuatan dosa. Tetapi bedanya kalau mereka kembali kepada jalan yang benar, hidup di jalan yang benar, ending hidupnya itu adalah kebenaran. Ya, setia kepada Tuhan. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Jangan kita langsung cepat mencap seseorang, berikan kesimpulan kepada seorang hamba Tuhan yang palsu. Lihat aja ciri-cirinya. Ya, memang sebetulnya sekalipun nabi palsu itu maupun asli itu adalah manusia berdosa, tetap ada bedanya. Ya, ada bedanya. Nabi asli punya kesungguhan untuk taat. Sekalipun pernah jatuh dalam perbuatan dosa seperti Daud, tapi dia bangkit dari dosa itu, dia menyesali, dia mengakui, lalu berkomitmen untuk tidak mengulangi, dia taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ya, makanya Daud kembali ke Tuhan dengan luar biasa. Beda dengan Saul, ya. Nah itu. Kita perhatikan. Nah, tapi ini pun adalah sesuatu juga yang sukar terlihat, ya, sukar terlihat dari nabi, antara nabi asli dengan nabi yang palsu, yang sama-sama bisa juga adalah jatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Nah, kita bisa tahu kalau kita, seperti saya katakan tadi, kalau kita dekat dengan nabi itu atau pendeta itu, hamba Tuhan itu, kita dekat, sering bersamanya, kita sering mendengar ajarannya, sering mendengarkan, menyaksikan seperti apa kehidupannya. Jadi dengan itu kita
betul-betul akan tahu tentang hidupnya, maka kita bisa menarik suatu kesimpulan. Oh, ternyata dia adalah nabi palsu atau hamba Tuhan palsu. Tapi kalau kita hanya mendengar data orang, lalu kita mendengar dari YouTube, atau mungkin kita mendengar di pernah jatuh dalam dosa, ya kan? Bapak Ibu jangan lihat untuk sekarang ini, tapi lihat nanti endingnya. Kita belum tahu endingnya seseorang. Ya mungkin sebelum dia meninggal kita udah duluan mati. Bagaimana kita bisa tahu? Nanti coba nih, misalnya nih, Anda sudah mencap dia nabi palsu, berseru nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, ya, ya karena ada kesalahan pelanggaran yang dilakukan, lalu recap dia menjadi hamba Tuhan yang palsu, penginjil yang palsu. Nah, saudara belum tahu endingnya, ya kan? Saudara udah mati duluan. Padahal di endingnya dia kembali kepada kebenaran. Dia bertobat sungguh-sungguh taat. Anda salah, ya keliru. Ya, saudara sudah menghakimi. Ya, nah ini hati-hati saudara kasih Tuhan. Hati-hati. Lebih baik kita lebih sibuk menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan, menggembalakan jemaat daripada terus-menerus mengurusi orang lain. Nah, mengurusi hamba Tuhan. Wow, uruslah diri sendiri, uruslah jemaat yang kau gembalakan. Ya, boleh menegur enggak? Boleh kalau itu memang kalau dia melakukan kejahatan. Ya, silakan ditegur dengan penuh dengan kasih, empat mata. Ya, tidak perlu diumbar-umbar seolah hidupmu paling kudus, paling suci, pengajaran paling benar. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Nah, ini apalagi ciri-ciri dari nabi palsu itu. Nah, ini ciri-ciri nabi palsu yaitu adalah nubuatannya meleset tadi di ulangan 18 ya. Sudah coba bacalah kembali ulangan 18. Nah, ulangan 18 saya ulang lagi baca khususnya ayat yang ke-22 berkata demikian. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan demi perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Itu. Jadi dia berbicara demi nama Tuhan, ya iblis dia juga berbicara demi nama Tuhan, bisa saudara ya. Nah, tapi perkataannya itu tidak terjadi, ucapannya itu tidak terjadi. Dan perkataannya bukan perkataan yang difirmankan. Maka meleset, ya meleset. Ya. Nah, jadi saudara, kalau ia bernubuat, meramal tentang masa depan dan meleset, ya, sekalipun hanya meleset mungkin satu kali, maka ia adalah nabi palsu. Nabi palsu, hati-hati. Ya. Seringkali ya hamba-hamba Tuhan yang terkenal atau para penginjil, para pengkhotbah yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia, ya perlu disebut namanya, ya kan, yang bernubuat kepada orang tertentu, kepada tokoh tertentu, engkau akan menjadi presiden, itu kan, ya engkau akan memimpin Indonesia menjadi orang nomor satu di Indonesia, gitu, ya. Ya, saya pernah dengar begitu, ya begitu. Ternyata yang orang yang dinubuatkan ini sampai sekarang sudah berapa tahun ya dari perkataan itu sudah 20 tahun tidak pernah terjadi. Ya, nah luar biasa. Hati-hati, ya hati-hati sekali ya untuk bernubuat itu bukan bernubuat, nubuat, ya nubuat. Ya. Hati-hati sekali, apalagi menentukan hari, tanggal, tahun kedatangan Kristus. Waduh, siapa Anda? Ya Yesus sendiri sebagai manusia sudah berkata, ya ampun tidak tahu. Ya, dia membatasi diri untuk memberitahu, bukan berarti Yesus tidak tahu. Oh kita sok tahu dan lebih tahu dari Yesus. Nah ini kan luar biasa. Ini palsu orang seperti ini, ya kan? Nah hati-hati menubuatkan orang-orang tertentu. Ini orang pasti masuk neraka. Orang melihat kejahatan yang sekarang belum tentu. Sekarang mungkin dia seorang penjahat masuk penjara,
masuk penjara karena kejahatannya, karena korupsinya, karena kejahatan-kejahatan yang lain, mungkin dia pernah membunuh. Belum tentu itu ending dari hidupnya. Bisa saja setelah dia masuk penjara, keluar dari penjara dia sudah sungguh-sungguh bertobat, hidup di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan itu banyak kasus seperti itu, saudara kasih Tuhan. Bahkan sudah melakukan pembunuhan, bukan hanya 1-2 orang, tapi mungkin lebih dari itu sudah dilakukan. Ya. Nah, itu. Tapi kalau Tuhan sudah berperkara dalam kehidupannya, orang jahat bisa diubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, hidup dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi ada orang yang baik, yang pura-pura baik, akhirnya akhir dari kehidupannya adalah kejahatan. Jadi gitu, orang ngasih Tuhan. Ya, oke. Nah, kemudian ciri-ciri nabi palsu yang lain itu apa? Ajarannya sesat, ajaran yang sesat. Ini terlalu banyak ayat Alkitab ya, yang mengatakan demikian. Tapi saya akan membaca salah satu dari kitab yang ada di PowerPoint ini. Saya akan baca khususnya Yohanes 4 saja. Ya, Yohanes 4. Kita perhatikan. Yohanes 4. Ya, Yohanes 4. Saya akan baca khususnya ayat yang ke 1 sampai 3. Oke, 1 sampai 3. Ya, maaf, 1 Yohanes ya, sorry bukan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes, sorry 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 4. Dimulai dari ayat 1 sampai 3 ini dengan perikop roh Tuhan dan roh antikris. Perhatikan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan. Sebanyak nabi-nabi palsu, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi kemana? Ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Wow, luar biasa. Nah inilah ciri-ciri nabi palsu. Ya. Jadi kesalahannya bisa kita lihat berupa suatu ajaran yang kelihatannya menyenangkan. Yang menyenangkan kuping, ya kan? Menyenangkan seolah menyenangkan hati kita, dan kita tahu oh itu firman, oh dia kan hamba Tuhan, dia kan seorang dokter, bahkan dia kan seorang punya jemaat yang besar yang luar biasa. Kita menilai seseorang itu dari situ langsung mengatakan dialah yang paling benar. Belum tentu juga, ya belum tentu. Makanya jangan terlalu cepat, ya. Oke. Nah, coba kita lihat 2 Tawarik 18. Atau 1 Yohanes 4 ayat 5 tadi. 1 Yohanes 4 ayat 5 dikatakan begini ya. Yang melanjutkannya, katakan begini ya, 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari mana? Berasal dari dunia. Siapa ini? Ya, tadi itu nabi-nabi palsu, itu antikristus ya. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, berbicara tentang hal-hal duniawi. Yang hal duniawi itu ya banyak ya, yaitu kemegahan dunia, harta, uang, kesuksesan, dan yang lain sebagainya. Ini bisa ya dapat dipakai setan, ya, iblis atau nabi-nabi palsu ini. Ya, apa untuk menyenangkan hati manusia, tapi goal akhirnya hati-hati itu adalah untuk apa? Membinasakan, membawa saudara masuk kepada neraka. Ya. Diberikan dulu apa yang kita ya menyenangkan kita secara duniawi, ya kan? Siapa yang tidak butuh uang yang banyak? Siapa yang tidak butuh rumah yang mewah, mobil yang mewah dan yang lain? Semua orang terhibur dengan hal itu, tapi hati-hati. Siapa? Dari mana? Apakah dengan hasil kerja keras kita dalam suatu kerja keras, prestasi, ataupun ini dengan cara-cara yang tidak lazim, dengan cara-cara yang ya korupsi, ya kolusi, nepotisme, ataupun dengan penipuan, tipu dan yang lain, ataupun mungkin kita karena hasil bertapa, ya kan, dengan roh tertentu di gunung tertentu, ya kan, gitu. Sehingga pulang-pulang dari sana kita diberikan kekayaan. Hati-hati sudah, ya.
Nah, banyak cara iblis untuk memberikan yang menyenangkan bagi kita. Ya, mungkin juga calon suami, calon istri atau pacar, tidak apa-apa engkau pacaran dengan orang yang tidak seiman, tidak apa-apa, silakan saja. Nanti kan kau bisa injili dia, bisa kau layani dia, ya kan? Beritakan Injil, demikian orang Kristen. Nah, hati-hati, ini juga bisa triknya iblis, belum tentu, saudara. Ya, hati-hati bagi anak-anak muda ini ya. Nah, 2 Tawarik 18. 2 Tawarik 18 saya akan baca. Firman Tuhan yang berkata demikian. 2 Tawarik 18 ayatnya yang ke-12 ya, ke-12 berkata demikian. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan baik bagi raja. Hendaklah kau berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik, yang meramalkan yang baik. Ya, nah, tapi Mika menjawab, demi nama yang hidup sesungguhnya apa yang akan difirmakan Allahku, Tuhanku, itulah yang kukatakan. Nah, saudara kasih Tuhan di sini, ya, Nabi ini seolah sepakat untuk meramalkan bagi raja sesuatu yang baik. Oh, yang baik, ya, yang baik siapa? Orang tidak suka yang baik, semua orang baik. Mereka meramalkan yang baik, berbicara atas nama yang baik. Nah, bisa diawali dengan baik. Tapi Mika bilang, demi nama Tuhan yang hidup sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan itu yang aku katakan. Hati-hati. Di sini ada suatu bertolak belakangnya. Ya. Nah, Mika ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan yang luar biasa, menegur orang-orang Israel, bahkan nabi-nabi palsu, saudara. Ya, nabi-nabi palsu yang mengajarkan kelihatannya mengajarkan yang baik, tapi dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang firman Tuhan itulah yang dikatakan itu terjadi. Dia ditulis sebagai nabi yang palsu, bisa saja, ya kan? Itu terjadi. Tapi dia mau meyakinkan bahwa dia bukan seorang nabi yang palsu dengan perkataan firman disampaikan dan itu benar-benar terjadi. Misalnya nubuatan tentang Yesus. Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Ya, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, artinya sudah dalam kekekalan. Terjadi nggak? Terjadi. Nah, semua nubuatan Mika itu terjadi. Dialah nabi yang asli, nabi yang benar. Ya. Nah, kemudian ajarannya juga bisa ajaran yang tidak menegur dosa, tidak berani menegur dosa. Hati-hati, dia sudah melihat orang lain yang berbuat dosa, ya bahkan mungkin hasil yang dibawa ke gereja itu adalah hasil korupsi, dia udah tahu jelas mungkin ya, kecuali kita tidak tahu, tapi kita nggak tegur, mengapa nanti berhenti dari pemberiannya, berhenti dari persembahan yang besar itu, berhenti dari perpuluhan yang besar itu. Kalau kita ditegur, kalau kita tegur nanti dia nggak datang lagi ke gereja, ya, jadi hanya apa ya, dipuji-puji, diagung-agungkan, dia senang aja dia, sehingga dia tetap akan berbuat dosa. Nah, dia akan senang berbuat, walaupun didukung pendeta kok, berbuat dosa, yang penting saya akan kasih duit banyak, perpuluhan banyak, jangan didukung, sehingga dia akan lakukan itu. Berarti kita sengaja atau kita ini sudah kompromi. Biarlah kita tegur dosa kalau itu memang sudah sungguh-sungguh kita mau itu benar adanya, harus kita tegur, jangan kehilangan orang itu, kehilangan uang, kehilangan persembahannya, jangan. Tetap tegur. Suatu saat mungkin dia akan ketika kita tegur dia akan keluar dari kita kehilangan sesuatu dari persembahannya, tidak apa-apa. Tapi suatu saat kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya akan kembali dan bertobat. Ya, tapi kalau dia nggak bertobat sehingga mungkin dia temukan lagi hamba Tuhan, pendeta yang lain hanya menyenangkan kupingnya, tidak berani menegur dosa, dia akan terus seperti itu. Tapi sesungguhnya dia belum dalam Tuhan. Kalau dia sampai mati dalam perbuatan dosa seperti itu, dia belum di dalam Tuhan, belum sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ya, itu. Nah, jadi hamba Tuhan harus berani menegur dosa. Kalau hamba Tuhan yang asli ya harus berani menegur dosa. Tentu menegurnya face to face lebih baik. Ya ketemu langsung, selidiki dulu. Ya, apa informasi berita dari jemaat, selidiki. Karena ada kepentingan dari orang tertentu untuk menjatuhkan orang tertentu. Ya, ada motivasi.
Mungkin tidak suka dengan orang ini sehingga menggosipkan, memfitnah yang lain. Kita harus cek, jangan langsung percaya dengan informasi dari orang lain ataupun dari jemaat. Selidiki dulu. Kalau kita sudah selidiki tidak benar, maka kita menegurnya dengan kasih. Ya. Nah, oke. Kemudian ajaran memberitakan yang enak-enak saja. Kelihatannya enak yang diberitakan. Contohnya kita lihat ya, satu contoh nanti silakan ayat ini buka, Yeremia 23. Yeremia 23 ayatnya 16 sampai 17 berkata demikian. Ya, saya baca ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Wow, ini seruan Yeremia ya. Nabi Yeremia, janganlah dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang dikatakan dari mulut Tuhan. Wow. Jadi yang disampaikan itu, yang diucapkan itu kelihatannya baik, beritanya enak, mungkin membuat kita tertawa, lucu, dan yang lain sebagainya. Hati-hati juga ya. Itu mungkin rekan hatinya, ya bukan sesuatu yang datang dari Tuhan atau dari mulut Tuhan. Ya, ya kata-kata yang menyenangkan. Nah, sehingga kadang-kadang orang kalau mendengar khotbah yang lucu-lucunya yang diingat gitu, lalu nggak dipahami isinya apa. Ya, nah iblis setan pun bisa melawak sebenarnya, ya menyenangkan kuping. Ya, kalau kau ikut Tuhan, eh, engkau tidak akan pernah gagal, engkau tidak akan pernah sakit, engkau harus selalu sukses, engkau selalu pasti berhasil, ya kan? Caranya kan itu. Nah, dan mulai kalau kau juga melibatkan ya, melibatkan dukun, karena dukun juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, engkau bisa berhasil. Nah, hati-hati. Ya, kalau engkau datang ke nenek moyang yang sudah meninggal, minta petunjuk kepadanya, ya, minta petunjuk kepada opa, oma yang sudah meninggal. Nah, kau pada berhati. Ya, ya hormatilah orang tuamu sekalipun dia sudah mati, hormatilah, bangunlah ya. Ya, bangunlah tubuh yang megah supaya kau dihormati. Hati-hati. Bukan berarti tidak boleh membangun satu tubuh, boleh silahkan. Tapi jangan motivasinya membangun tubuh itu karena kita ingin diberkati, ingin jadi sukses. Oh, salah, keliru. Bukan orang mati, nenek moyang, opa oma yang memberkati kita, Tuhan yang memberkati kita. Ya? Itu jangan sampai menghormati orang tua kita itu setelah mati. Sia-sia, nggak ada artinya. Kita menghormatinya, ya, menolongnya, berbagi kepadanya pada masa-masa hidupnya, saudara. Itu yang kita harus lakukan. Oke, puji nama Tuhan. Selanjutnya mari kita lihat motivasi yang salah. Yaitu motivasi yang salah, yaitu mencari kemuliaan diri sendiri. Nah, ini juga sukar terlihat, tetapi kadang-kadang bisa terlihat dengan jelas misalnya. Misalnya pendeta melarang jemaatnya untuk apa? Berbakti di gereja lain, hati-hati. Atau memberi persembahan kepada gereja lain, atau melayani di gereja lain. Ya, sekalipun mungkin gereja itu bukan gereja yang tidak sesat, saudara. Ya, kerja kita yang paling benar, kerja sana nggak usah kau ke situ, ya kan? Persembahanmu, kasihlah ke persembahan gereja kita, jangan gereja sana. Kalau melayani cukup di gereja kita, jangan yang gereja. Hati-hati, saudara kasih Tuhan, bukan kita yang menentukan. Boleh kita motivasi siapapun yang kita telah pilih, kita siapkan untuk melayani di gereja kita motivasi. Kalau akhirnya suatu saat dia keluar dari gereja itu, nggak usah dihakimi, biarkan saja dia bertumbuh berkembang di tempat lain. Ya, nggak usah kita mereka-reka kejahatan. Atau mengatakan, aduh, dulu kan saya yang buat dia berubah. Syukur siapa kita buat dia bisa berubah. Tuhan yang buat dia berubah. Kita hanya satu sarana saja. Ya? Jadi jangan ribut hanya karena persembahan. Jangan ribut karena hanya jemaat pindah di gereja lain. Jemaat itu bukan jemaatmu, bukan milikmu. Itu jemaatnya Tuhan. Hanya dipercayakan untuk mengembangkan. Kalau kita mungkin hanya hitungan bulan atau hitungan tak berapa tahun mengembalakan dia, oh ya udah bersyukur saja.
Ya, asalkan dia tetap ada di gereja, dikembangkan di gereja yang baik dan benar. Gitu. Kecuali dia pindah ke tempat ibadah agama lain yang tidak bukan agama Kristen, ya kan? Ya, jadi pendeta seperti ini hanya ingin menunjukkan apa jemaatnya untuk apa? Menguntungkan diri sendiri, ya, bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk Tuhan, saudara. Hati-hati. Kemudian ciri nabi palsu yang lain apa? Motivasi yang salah, motivasinya salah. Nanti saudara bisa melihat mendengar khotbah saya di YouTube-nya, ada motivasi hamba Tuhan dalam melayaninya. Contoh lain yaitu pendeta yang sengaja pamer apa? Pamer kepandaian dalam hal berkhotbah, pamer kepandaian dalam hal mengajar. Nah, mengajar, dia pamer. Gitu. Bahwa seolah dia yang paling baik, paling benar dalam berkhotbah, paling benar dalam mengajar dan yang sebagainya. Ya, seorang mengatakan tidak ada orang yang pada saat yang sama bisa membuktikan bahwa ia adalah orang yang pandai, ya, dan bahwa Kristus itu sangat indah dan luar biasa. Ya, nah itu. Kalau mengatakan hal seperti ini, ya, mengatakan Yesus itu indah, Yesus itu luar biasa. Berita ini baik kedengaran dan tetapi bagaimana kita bisa melihat seorang pengkhotbah itu? Apakah indah juga kehidupan seperti Kristus? Apakah hidupnya luar biasa berubah diubahkan oleh Kristus? Nah, jangan kita terjebak dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sekali lagi itulah ciri-ciri nabi palsu. Ya, nabi palsu. Jadi Matius 7 ayat 15 sampai 23 di sini Yesus berkata dalam konteks berbicara kepada nabi-nabi palsu. Kita akan lanjutkan nanti di season berikutnya. Tetap ikuti supaya kita bisa lebih mengerti, lebih memahami Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Selamat beraktivitas, dukung terus program ini dengan share, like, berikan respon, dan juga jangan lupa di subscribe. Dan bagikan sekali lagi bagi orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.